Itu ya. Oke ya, kayaknya semuanya udah bergabung ya. Saya mulai ya. Oke. Ini menjelang buka lah, sebentar lah kira-kira paling 30 menit. Udah saya record nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan, sengaja pada kesempatan ini saya minta teman-teman untuk bergabung sejenak di Zoom ini untuk mengikuti briefing persiapan sidang munaqosyah. Ini saya rasa sangat penting karena apa? Karena berkaitan dengan besok itu apa yang akan teman-teman lakukan. Yang pertama karena ini dokumentasi. Jadi untuk meyakinkan bahwa kita ini kan akreditasinya kan B ya, beda sendiri sama jurusan-jurusan yang lain. Jadi saya ingin meyakinkan ke pihak kampus bahwa teman-teman atau akreditasi yang kita raih ini itu memang layak untuk diberikan, untuk disematkan kepada kita itu. Karena apa? Karena misalnya dokumentasi kita yang bagus. Semacam ini misalnya ada briefingnya, ada pelaksanaan munaqosyahnya, tidak ujuk-ujuk langsung di munaqosyah. Pesertanya siapa? Nggak tahu, misalnya kayak gitu. Nah, ini bagian dari itu. Jadi kita dokumentasi yang bagus itu. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan dokumentasi yang bagus itu kan ini semua apa yang akan kita lakukan besok itu kita akan laporkan ke kampus. Jadi saya ingin karena dilaporkan ke kampus, kita juga menunjukkan dong bahwa kita itu pelaksanaannya baik. Gitu. Terlepas dari nanti teman-teman ini apakah semuanya dinyatakan lulus atau tidak oleh penguji, tapi setidak-tidaknya semuanya ini berjalan baik. Gitu. Dari sisi prosesnya, dari sisi pelaksanaannya, dari sisi persiapannya berjalan baik. Sehingga akreditasi B yang disematkan ke Prodi Hukum itu memang sudah layak kita sandang. Soalnya gini, saya lihat sendirilah, dengar sendiri teman-teman dari prodi lain itu merasa bahwa kayaknya Prodi Hukum itu sama aja dengan mereka. Tapi kok mereka tidak bisa mendapatkan akreditasi B. Hanya Prodi Hukum saja yang dapatkan akreditasi B. Kalau bagi saya sebagai orang yang terlibat langsung di dalamnya, itu karena dokumentasi kita yang bagus, itu aja. Kegiatan yang dilakukan oleh kita sama teman-teman jurusan lain itu sama. Oleh dosen-dosen yang lain sama. Yang beda hanya apa? Mereka setiap melakukan kegiatan, nggak ada dokumentasinya. Nggak tahu dokumentasinya ada atau enggak, tapi dikumpulin di mana, nggak tahu. Nah, kita nggak seperti itu. Kita itu setiap melakukan itu ada dokumentasinya. Dan pada saat akreditasi kemarin, setiap ditanya, pasti kita bisa jawab karena ada bukti otentiknya berupa dokumentasi. Cuman itu aja, yang lainnya sama persis sama teman-teman yang lain. Itu. Nah, maka dari itu, satu, dokumentasi kita yang semacam ini dari mulai persiapan sampai mulai pelaksanaan besok, itu saya dokumentasikan penuh. Saya record supaya nanti teman-teman bisa melihat lagi kalau misalnya ada kekurangan. Terus juga kalau misalnya pihak kampus meminta pertanggungjawaban, ada. Itu satu. Terus yang kedua, saya mintalah kesadarannya untuk besok teman-teman semuanya memakai baju putih ya. Semuanya pakai baju kemeja putih lah. Nah, baju itu teman-teman gunakan satu. Nanti kita pada saat jam 8.30,
itu kita akan menerima apa namanya arahan dari Pak Dekan. Arahan dari Pak Dekan untuk membuka pelaksanaan sidang munakosah jam 8.30. Jadi nanti pas jam 8.30 teman-teman semuanya masuk di Zoom. Nanti saya kasih linknya. Nanti teman-teman masuk di Zoom itu jam 8.30. Nah, setelah jam 8.30 nanti setelah arahan dari Pak Dekan dan sambutan dari Kaprodi, nanti itu teman-teman semuanya pakai baju putih ya. Jadi pakai baju putih, pakai baju kemeja putih, pokoknya. Itu supaya dokumentasi kita bagus saja, nggak ada syarat lain. Pokoknya saya inginnya karena dokumentasi kita supaya bagus, itu aja. Nah, setelah nanti Pak Dekan dan Pak Kaprodi memberikan arahan, baru yang masuk di Zoom ini sesuai dengan jadwal masing-masing. Teman-teman yang lain bisa ini ya belajar atau apa terserah. Pokoknya nanti masuk lagi sesuai dengan jadwal. Itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Pokoknya nanti besok itu pagi teman-teman masuk untuk mendengarkan briefing, untuk mendengarkan arahan dari Pak Dekan dan Pak Kaprodi. Semua pakai baju putih. Ya, pakai baju putih. Itu satu. Terus yang kedua, nah sengaja ini saya juga gencar sama Gus Said itu baru satu bulan kalau nggak salah, dari tanggal 23 ke tanggal 22 kan. Ini kan 1 bulan. Kita sudah ada ini lagi, sidang munakosah lagi. Karena apa ya? Saya itu berpikir karena ini mumpung kita akreditasinya B. Itu. Mumpung akreditasinya B. Syukur kalau misalnya besok akreditasi kita itu bisa A. Jadi kita bisa lulusan teman-teman itu bisa terangkat lagi, lebih terangkat lagi. Tapi seandainya C, kan saya nggak bisa menggaransi ya. Apakah kita mau B lagi atau bahkan A, kan nggak bisa menggaransi. Tapi pas B ini, saya gunakan kesempatan itu untuk meluluskan semuanya yang bisa diluluskan. Gitu. Jadi teman-teman ya patut berbangga karena kita B sendiri, makanya siapa yang sudah siap langsung udah langsung aja, siapa yang sudah siap langsung kita munakosahkan aja gitu. Mumpung nanti kalau misalnya pas akreditasi lagi dan kemudian jatuhnya C kan kasihan mereka itu. Tapi kalau A tenang, nama teman-teman lebih terangkat lagi itu ya. Terus saya akan mengasih tahu besok itu kira-kira yang akan dinilai oleh para penguji itu apa. Nah, ini yang paling penting ya. Yang paling penting. Yang mau dinilai itu ada 4 oleh penguji itu. Yang mau dinilai itu ada 4. Jadi teman-teman itu persiapkan. Ini nilainya antara 0 sampai 100. Jadi bisa menilai berapa aja dia. 0 sampai 100. Yang pertama yang perlu dinilai itu, 1, ada PPT-nya atau enggak. Ini kalau nggak ada PPT-nya, walaupun PPT-nya ngawur, nggak masalah. Yang penting ada, ini berarti nilainya teman-teman nggak 0. Yang penting ada, itu aja udah nggak 0. Gitu. Tapi kalau nggak ada, sudah pasti 0. Udah pasti 0, kalau nggak ada, udah pasti 0. Ini kan nilainya antara 0 sampai 100. Jadi kalau nggak ada, bisa 0 nilainya. Tapi kalau ada, sudah terhindar dari 0, minimal 50 lah kalau ada. Tuh, 1 ada PPT atau enggak. Yang kedua, kemampuan menyampaikan PPT itu. Kemampuan menyampaikan PPT itu. Jadi, bisa jadi misalnya teman-teman itu bikin skripsinya bagus, bikin PPT-nya bagus, tapi nggak bisa menyampaikan, kan ya pasti dapatnya nilai kecil. Tapi ketika ada PPT tetap dapat nilai. Yang kedua itu kemampuan menyampaikan PPT. Jadi perlu dipelajari dulu teman-teman. Kira-kira misalnya 15 menit. Maksudnya gini, teman-teman itu kan nanti kan waktunya sidang itu cuma 2 jam. 2 jam, cuma 1 jam. Dan pengujinya ada 2. Jadi
Kira-kira kalau misalnya teman-teman di rumah bisa belajar mempresentasikan PPT itu antara 15 sampai 20 menit, saya kira udah cukup. Yang lainnya, fokus teman-teman hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang pertama itu untuk meyakinkan teman-teman bisa mempresentasikan PPT itu. Kira-kira antara 15 sampai 20 menit. Pelajari dulu di rumah. Caranya gitu. Ya, satu ada PPT, dua kemampuan menyampaikan PPT. Yang ketiga, akurasi menjawab pertanyaan. Biasanya kalau teman-teman itu menguasai skripsinya, terutama di bab 4 ya, kalau biasanya itu bab kesimpulan-kesimpulan itu, kesimpulan dari isi dari skripsi teman-teman itu ada bab 4 kalau babnya ada 5. Kalau babnya ada 4, biasanya itu ada di bab 3. Tapi kalau babnya itu ada 5, biasanya itu ada di bab 4. Kemampuan menguasai itu. Jadi pertanyaannya itu biasanya itu sekitar kesimpulan yang ada di skripsinya teman-teman itu. Biasanya. Nah, yang dinilai adalah kemampuan untuk menjawab pertanyaan penguji. Itu 3. Ya. Yang keempat adalah substansi skripsi. Yang dinilai itu substansi skripsi yang keempat. Substansi skripsi itu gini. Bisa jadi nih teman-teman ini mahasiswa hukum. Tapi ternyata skripsinya itu secara substansi tidak berkaitan dengan hukum misalnya. Misalnya gitu. Jadi tidak berkaitan dengan hukum. Nah, berarti kan substansinya kurang mengarah. Itu nanti ya tetap dapat nilai, tapi itu akan menjadi poin tersendiri bagi penguji. Jadi ada 4 itu ya. Pertama ada PPT-nya atau enggak. Yang kedua menyampaikan kemampuan menyampaikan skripsinya itu. Terus yang ketiga keakuratan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, kayak gitu. Terus yang keempat itu substansinya skripsi itu sesuai atau enggak dengan prodinya. Itu. Nah, terus selain 4 itu ada biasanya tambahan poin. Tambahan poin dari penguji nih, ada tambahan poin. Tambahan poinnya apa? Biasanya kalau teman-teman itu menyampaikan pakai laptop dan bisa share screen itu kayak di Zoom kan kita pakai Zoom nih. Pakai laptop itu terus bisa share screen, itu bisa dapat tambahan poin itu. Gitu. Jadi teman-teman kalau sekiranya bisa pakai laptop, jangan pakai HP. Gitu. Kalau bisa pakai laptop, sekiranya jangan pakai HP. Syukur bisa share screen kayak gitu. Nilainya itu nambah itu. Gitu. Saya yakin ya, kalau lihat skripsinya teman-teman ini, kayaknya teman-teman itu pokoknya di atasnya yang kemarin lah. Saya lihat sudah skripsinya teman-teman, saya sudah lihat. Yang sekarang jauh lebih bagus. Makanya kalau misalnya teman-teman itu bisa menyampaikan seperti yang saya bilang tadi, bisa ada tambahan poin, terkait ini tadi ya, pakai laptop, bisa share screen, itu lebih bagus lagi. Ya teman-teman ya, itu tambahannya. Ya Pak. Kira-kira itu aja. Terus selain 4 tadi yang dinilai itu, selain 4 yang akan dinilai, terus sama 1 teman-teman pakai seragam ya, pakai seragam. Nanti jadi pada jam 8.30 itu pas kita Zoom kayak gini, nanti akan saya kasih absensi. Absensi ini dari kampus ini. Nanti teman-teman saya share absen. Ini ya kayak gini nih. Ini ada di chat ya. Coba tak share absennya. Kayak gini absennya.
8.30 pagi, Pak. Ya, 8.30 pagi itu kita mendengarkan briefingnya siapa? Pak Dekan. Ini ya, teman-teman bisa langsung buka sendiri-sendiri itu di saya chat itu. Kayak gitu nanti absensinya. Nah, itu teman-teman ngisi absen itu. Kalau pada saat seperti ini, jangan sampai lebih dari jam 9.30 ngisi absennya. Itu sebagai bukti kita hadir. Nanti kalau misalnya kan tadi Pak Dekan itu belum konfirmasi kehadiran ya karena katanya mau mau ada ke tempat lain atau gimana itu. Cuman dia belum memastikan apa dia bisa itu atau dia kalau setengah 9 itu gitu. Jadi nanti kalau misalnya Pak Dekan nggak hadir ya langsung Pak Kaprodi yang akan ngasih arahan. Ya, pada saat itu nanti teman-teman nanti saya share absensi, nanti teman-teman bisa langsung isi absensinya. Kayaknya cukup itu sih pengarahan dari saya. Jadi isi absen, pakai baju putih jangan lupa. Terus sama 4 hal itu tadi yang menjadi poin penilaian. Jadi ada PPT-nya atau enggak, bagaimana kemampuan menyampaikan PPT itu, keakuratan menjawab pertanyaan itu, sama substansinya itu berkaitan dengan hukum atau enggak. Tuh. Terus nilai plusnya, nanti akan dapat nilai plus kalau teman-teman pakai laptop dan juga bisa menyampaikan share screen di Zoom. Ya, silakanlah dipelajarin dulu, belajar dulu. Karena saya lihat skripsinya inilah jauh lebih bagus. Jadi teman-teman kalau bisa dapat poin itu nanti kira-kira nilainya akan melebihi teman-teman yang kemarin itu, yang munakosah sebelumnya, gelombang 1 itu. Itu. Kira-kira itu ada yang perlu ditanyakan atau bagaimana? Itu aja menurut saya. Cukup, Pak. Yang dimengerti. Gimana Pak Abdullah? Nah, kalau untuk share screen sendiri, Pak, ini saya coba tes di sini. Kok nggak bisa, Pak ya? Yang muncul tuh kalimatnya host disable participant screen sharing. Ya, nah itu karena coba nih Pak Abdullah ini coba kalau yang mau coba saya ini kan Nah, ini ya. saya lagi coba, Pak. Oke. Nah, make co-host. Pak Abdullah bisa jadi sekarang bisa Pak Abdullah. Coba share screen, pasti bisa. Sekarang bisa, sekarang. Bisa kan? Bisa, Abdullah, bisa. Saya share nih tes ya. Nah, itu bisa. Nah, gitu. Makanya kalau punya PowerPoint bisa langsung ditampilkan itu nanti teman-teman. Tapi belum muncul Pak Abdullah. Iya, tapi udah mau. Udah paham kan? Tinggal diutak-atik nanti bisa itu. Ya teman-teman ya semuanya ya usahakan bisa share screen. Jadi saya nggak perlu jadi operator, cuman nanti menjadikan ini bisa nih Pak Abdullah nih. Nah itu kalau ada isinya ini bisa langsung ini. Itu ya. Nanti bisa dipelajarin sendiri. Ada lagi teman-teman yang perlu disampaikan? Ini saya record kok. Ini saya record. Jadi gini, kalau nanti sekiranya misalnya teman-teman terlewat, mungkin nanti tadi masuknya di Zoom ini agak terlambat, teman-teman bisa buka lagi ini ya, hasil recordingnya ini nanti bisa dibuka lagi. Tenang aja, sekarang semuanya terrecord. Jadi kalau misalnya ketinggalan, tidak perlu khawatir bahwa harus ada siaran ulang dan sebagainya, karena ini bisa diputar kembali. Itu ya. Ada lagi teman-teman?
Yang mau disampaikan mungkin pokoknya presentasinya usahakan belajar 15 sampai 20 menit di awal itu. Biasanya dosen penguji itu begini langsung dia. Ya, silakan presentasi dulu gitu. Antara 15 sampai 10 menit lah. Gitu. Jadi kan karena besok itu suasananya puasa. Jadi teman-teman jangan terlalu lelah lah. Pokoknya di save dulu tenaganya kira-kira pada saat presentasi itu prima itu. Ya. Itu aja. Ya, Pak. Itu aja kayaknya. Kayaknya itu aja cukup kayaknya. Tinggal kalau teman-teman ada pertanyaan itu. Jadi besok masuk ya teman-teman itu masuk jam 8.30 semuanya masuk untuk apa namanya sesi pembukaan dan juga mendengarkan arahan dari Pak Dekan. Siap. Ya teman-teman ya. Ya. Siap, Pak. Nah, dimengerti Linknya kan? link yang undangan Pak ya, linknya link yang undangan bukan yang link yang ini ya. Linknya, oh ya linknya belum saya kasih. Nanti habis ini saya kasih linknya. Oke. Link untuk yang apa itu munakosah, link munakosah namanya. Nah. Oke ya teman-teman ya, bisa Ya, dipahami siap, ya. Kalau nanti masih ada pertanyaan karena terlewat, nanti bisa diputar lagi YouTube-nya. Ya, siap, Pak. Oke ya, selamat berbuka puasa dan teman-teman belajar. Mudah-mudahan besok semuanya sukses. Sesuai dengan ekspektasinya masing-masing. Saya doakan mudah-mudahan dan mudah-mudahan lagi pokoknya saya sangat berharap besok itu teman-teman ini namanya semuanya terangkut untuk yudisium tanggal 24. Saya pokoknya berharap sekali mudah-mudahan ya karena ini bulan puasa nggak ada yang nggak mungkin. Doa teman-teman pasti semuanya diijabah. Amin ya Allah, amin. Ya. Oke ya teman-teman ya. Cukup sekian Siap, briefingnya. Silakan direnungkan dari saya cukup ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.